Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sesungguhnya pada dunia kita sekarang ini terjadi sebuah fenomena yang baru. Fenomena itu adalah karena kita sudah memasuki apa yang disebut dengan zaman global. Maka dunia kita disebut dengan globalized world atau dunia yang terglobalkan. Sesungguhnya dunia global itu apa sih? Dunia global itu adalah dunia yang minimal ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, bahwa dunia kita sekarang ini sedang mengalami kecepatan yang sangat luar biasa. Segala sesuatu mengalami percepatan. Kita memperhatikan kecepatan informasi yang berputar, apalagi dalam dunia sosial, media sosial. Dan ini tentunya menjadikan kita umat Islam harus sadar bahwa kecepatan ini jika tidak diantisipasi dengan baik, maka kita akan tergilas. Dan ternyata bahwa agama kita ini sesungguhnya adalah agama yang paling siap memasuki dunia yang mengalami kecepatan itu. Kenapa demikian? Karena agama kita ini penuh dengan perintah untuk bergegas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bercepatlah kamu untuk meraih ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Bahwa untuk merebut maghfirah, ampunan Tuhan, dan untuk masuk ke dalam surganya Allah, diperlukan sikap yang cepat. Bahwa kita tidak bisa lagi bermalas-malasan. Dan oleh karenanya dalam dunia global sekarang ini, umat kita dituntut untuk senantiasa melakukan kerja-kerja cepat yang bersifat merebut segala peluang-peluang yang ada. Dunia global juga ditandai dengan di mana terjadi minimalisasi barrier atau batas-batas antar manusia. Batas antar negara semakin minim karena informasi atau lalu jalur informasi yang begitu cepat menjadikan hampir tidak lagi dinding-dinding pembatas di antara manusia. Dalam arti yang lain bahwa dunia kita semakin mengecil. Dalam istilah saya selalu di mana-mana, bahwa kita semua hidup dalam satu atap, di bawah satu atap yang sama. Dalam situasi seperti ini tentunya kita melirik sekali lagi kepada ajaran agama kita. Dunia mengecil ini dengan saling tergantung yang disebut dengan interconnectedness atau interdependence itu, apakah agama kita memiliki basis untuk itu? Ternyata Islam yang paling siap memasuki dunia seperti itu. Karena Islam adalah agama yang paling siap membangun kerjasama dengan siapa saja. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki dan wanita, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Kata saling mengenal merupakan kata kunci dalam dunia global yang semakin mengecil ini. Pilihan kita ke depan hanya satu saja. Saling membangun kesepahaman, saling mengenal, membangun kerjasama di tengah dunia yang semakin semeraut, atau justru kita umat Islam menjadi penyebab terjadinya guncangan dan instabilitas kehidupan. Maka sekali lagi umat Islam dalam dunia global ini harus siap dan mampu untuk membangun jembatan kesepahaman dan kerjasama dengan siapa saja. Tentu karakteristik dunia kita yang terakhir, bahwa dunia kita ini juga penuh dengan kompetisi. Kompetisi dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam bisnis, perdagangan, politik, kehidupan sosial, sains dan teknologi, bahkan dalam kehidupan kultur, budaya, dan agama.
apakah fenomena dunia yang penuh kompetisi ini sesuatu yang baru dalam agama kita? Ternyata juga bukan sesuatu yang asing. Karena dalam agama kita disuruh untuk berkompetisi. Fastabiqul khairat, dan berlombalah kamu dalam kebaikan. Hanya saja bahwa agama kita ketika menganjurkan kita untuk berkompetisi dan berlomba, kita memakai etika dan moralitas. Maka kita tidak perlu menginjak-injak hak orang lain demi kemenangan kita. Bahkan kalau perlu dalam pandangan Islam, berlomba artinya saling bergandengan tangan menuju kepada kemenangan bersama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Al-Quran. Maka di saat kita lihat Amerika dan China sedang berkompetisi dalam bidang bisnis, dalam bidang ekonomi, di saat Amerika dan Rusia sedang berkompetisi dalam bidang persenjataan dan militer, umat Islam harus berani melihat dan menangkap peluang yang ada. Di mana kita menempatkan diri dalam dunia yang kompetitif sekarang ini. Hanya satu pilihan. Apakah kita akan mengambil kompetisi, bagian dari kompetisi, atau kita akan tergilas dengan kompetisi yang terjadi sehingga kita akan menjadi korban-korban, menjadi victims, menjadi objek dari kompetisi yang terjadi itu. Maka yang ingin saya sampaikan adalah dunia global ini adalah dunia baru yang sesungguhnya secara alami ada dalam ajaran agama kita. Tinggal siap kita menjalani, karena itu merupakan bagian dari tabiat kehidupan manusia dalam dunia modern dan abad 21. Maka umat Islam jangan ketinggalan kendaraan, jangan ketinggalan kereta, karena sekali lagi hanya satu pilihan. Ikut mengambil bahagian dan menentukan arah dan warna dunia, atau menjadi korban dan tergilas oleh perubahan dunia kita yang baru ini. Dan mudah-mudahan kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab, lebih khusus lagi kita bangsa Indonesia dan Muslim Indonesia sebagai Muslim terbesar dunia. Kita harus berada di garda terdepan untuk menampilkan bahwa Islam adalah kontribusi besar yang akan ikut menentukan wajah dunia kita ke depan. Bukan ikut mengekor kepada orang, tapi ikut menentukan warna dan arah dunia kita yang baru. Saya kira demikian. Bersama saya Imam Syamsi Ali dari kota New York. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.